takdir jika dilihat dari keputusan Allah semuanya baik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kejelekan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Itu salah satu doa Nabi SAW. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Jadi takdir Allah itu selamanya tidak ada yang jelek. Karena ketetapan takdir itu ada karena rahmat dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejelekan murni hanya karena si pelaku pelanggar. Sedangkan Allah itu hanya berbuat baik selama-lamanya. Hadis Nabi SAW yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis yang sahih. Ajibtu lil mu'min. Aku sangat kagum dengan perkaranya orang-orang beriman. Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah tidak menakdirkan sesuatu kepada orang beriman melainkan pasti itu yang terbaik untuknya. Jadi di saat kita gagal berharap menikah sama si fulan atau fulana lalu gagal, sementara kita beriman, itulah yang terbaik. Di saat kita tidak jadi bisnis sama si fulan atau fulana dan kita dalam kondisi beriman, kita betul-betul menjaga hubungan dengan Allah, berarti itu yang terbaik. Di saat kita tidak jadi pindah kota, di saat kita tidak jadi investasi, di saat semuanya, itulah yang terbaik yang Allah pilihkan. Dia akan buruk bagi orang-orang yang menganggapnya buruk, tapi semuanya baik. Bahkan kadang-kadang ada hal yang buruk sekali di mata manusia, sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah. Sebagai contoh misalnya, ada maling, pencuri, ditangkap, digebuki oleh massa sampai mati. Sekilas di mata kita sebagai manusia, kita menganggap bahwasanya kasihan sekali orang ini. Digebukin, mungkin sampai kepalanya pecah, mati di jalan. Tapi ketahuilah itu bentuk kasih sayang Allah. Bagi Allah tetap itu baik takdirnya. Kenapa? Karena pastikan orang ini bukan pencurian pertama. Umumnya orang itu kalau melakukan pelanggaran yang pertama, Allah tidak permalukan dia. Coba muhasabah masing-masing dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Dosa yang pertama kita lakukan itu umumnya tidak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala masih tutupi. Tapi sering kali orang ulangi yang kedua, ulangi yang ketiga, ulangi yang keempat. Akhirnya Allah datangkan peringatan demi peringatan. Peringatan pertama rasa khawatir. Nanti kalau ketahuan bagaimana, nanti kalau begini bagaimana. Orang kalau mau zina masuk di kamar hotel misalnya, pasti ada rasa khawatir, rasa takut. Tapi kalau dia tetap lakukan, Allah datangkan peringatan yang kedua. Ada tetangganya yang lihat, pasangan hidupnya lihat, tahu WA-nya, tahu ini, peringatan. Tetap saja dia berbohong, dia sembunyikan, lalu dia tetap ulangi lagi. Allah datangkan yang lebih besar. Tiba-tiba dia kebongkar di media misalnya, atau kepergok dengan pihak keamanan tanpa dia sangka, atau naudzubillah teman pelacurnya yang membongkar dan seterusnya. Masih juga belum mau berhenti, ya sudah Allah datangkan gempa sekalian, rubuhin hotel tersebut, ketahuan telanjang. Begitu selalu tahapannya. Maling itu yang digebukin di pinggir jalan tadi yang saya kasih contoh, itu sudah maling yang kesekian. Mungkin dia sudah biasa maling dari kecil, selalu saja tertutupin. Tapi dia selalu membiarkan peringatan-peringatan Allah. Akhirnya orang ini kalau nggak digebukin oleh massa nggak akan berhenti mencuri. Allah datangkan massa digebukin mati sekalian. Kasusnya dia mati sebenarnya takdir Allah yang positif. Karena kalau dibiarkan orang ini akan mencuri lagi dan akan lebih berat hukumannya di hari kiamat nanti. Sampai sini bisa difahami? Jadi kita memang harus memahami baik-baik. Allah itu sifatnya maha pengasih, maha penyayang. Allah tidak ingin keburukan bagi hambanya. Apapun yang dia tentukan bagi hambanya, maka pasti itulah yang terbaik. Dan semuanya pasti baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.